Oke, sebelum kita membahas untuk pertemuan kali ini untuk cycle hiring sampai dengan pembayaran ke karyawannya terkait dengan salaries itu untuk konfirmasi terkait dengan case kita fixed asset itu yang saya bahas itu sudah sesuai ya. Jadi adik-adik gunakan informasi yang memang tersedia di soal gitu ya. Maksudnya tidak perlu misalnya menjawab yang tidak ditanyakan. Jadi terkait dengan yang kemarin kita kan sudah identifikasi kayak prosedur yang sudah dilakukan oleh si perusahaan gitu ya. Seperti dia sudah melakukan analytical review dengan membandingkan ya dengan saldo sebelumnya, dia sudah memeriksa transaksi bagaimana dia itu memperoleh si fixed asset dia, addition tahun berjalan dan deduction tahun berjalan. Biasanya di soal untuk informasi harga perolehan itu sudah disajikan seperti yang kemarin sudah ada di soal ya di case gitu ya, itu sudah ada. Jadi adik-adik tidak perlu menghitungnya lagi kalau di situ memang sudah ada harga perolehannya. Jadi tinggal adik-adik membandingkannya berapa sih sebenarnya yang dia akui gitu ya dan dia sudah jurnal. Terus apa lagi? Oh ya, terkait dengan yang terakhir itu kapitalisasi gitu ya. Kemarin saya jelaskan itu dari sudut pandang ke fungsi perbaikan atas si pagar itu tidak related. Misalnya kalau emang pagar itu merupakan bagian dari bangunan perusahaan dan distated di soal di situ, mungkin bisa dikapitalisasi karena di soal itu menyatakan bahwa tanah itu pagar pembatas itu ini pembatas dengan si tanah milik tetangga gitu ya, milik pihak lain gitu ya, yang tidak ada maksudnya trik pengakuan bahwa itu adalah bagian dari aset si perusahaan yang kita audit, berarti dia pure dibiayakan. Jadi yang sudah dikapitalize oleh si perusahaan kemarin saya sarankan untuk di expense-kan dan itu sudah terkonfirm. Itu adalah koreksi yang memang seharusnya auditor bikin untuk kesalahan kapitalisasi. Begitu juga dengan dampak penyusutannya ya. Terus ini yang sering keliru juga ketika adik-adik diminta untuk melakukan identifikasi prosedur yang telah dilakukan dan prosedur yang belum gitu ya menurut di soal tersebut. Nah, adik-adik jangan membuat audit program sendiri. Jadi adik-adik itu mengidentifikasi yang sudah dilakukan dari soal itu apa. Gitu. Yang sudah dilakukan oleh auditor biasanya kan dia jelaskan nih. Auditor ketika melakukan audit atas akun misalnya fixed asset atas akun yang sekarang kita penggajian gitu ya, expense gitu ya, sudah melakukan gitu, misalnya meminta daftar gaji, melakukan tracing, melihat ke rekening koran. Nah, itu yang adik-adik identifikasi. Terus habis itu biasa gitu ya, setelah kita identifikasi prosedur ini untuk menguji asersi apa gitu. Jadi kalau di informasi itu tidak perlu misalnya kayak dokumen atau tujuan audit kalau tidak diminta di soal. Biasanya kan kalau di soal suka ada template pengerjaannya. Itu tidak perlu dikasihkan kayak tujuan, kayak dokumen gitu ya. Kalau memang itu tidak perlu gitu ya. Kalau kita lihat dari track record-nya itu jawabannya itu mirip-mirip lah dengan kelas-kelas lain gitu. Jadi saya minta untuk ini gitu ya adik-adik menjawab informasi yang ada di soal gitu karena di informasi itu yang menggambarkan gimana sih adik-adik memahami case tersebut atau tidak.
Saya sudah kirimkan ke adik-adik itu pembahasan pengantar untuk hari ini, audit cycle hiring ya, personalia sampai dengan penggajian. Nah, setelah saya terangkan, nanti kita akan masuk ke case-nya. Nah, untuk ke case-nya itu banyak apa namanya, ada berbagai itu ya, ada berbagai informasi itu ya. Itu kan kalau kita lihat informasinya banyak, tetapi sebenarnya itu kayak apa ya, kayak bunganya gitu ya. Dan informasi intinya itu di beberapa poin saja. Oh ya adik-adik, kalau yang nggak ada apa namanya gangguan sinyal itu boleh ditampilkan videonya. Tadi pas dicek sama BAAK kebetulan hanya beberapa saja yang apa namanya menampilkan. Kalau menurut saya yang maksudnya asalkan adik-adik paham bisa mengerjakan soalnya gitu ya. Terus secara prinsip adik-adik itu sebenarnya ngerti gitu ya. Itu sih sudah oke buat saya gitu ya. Oke, kita akan mulai. Saya coba sedikit ya mengantarkan terkait dengan bagaimana auditor itu biasanya apa sih yang dilakukan auditor ketika dia diminta untuk mengaudit. Tolong dong apa namanya kamu nanti bagian untuk melakukan pengujian hiring sampai dengan payment ke salary-nya. Nanti untuk case-nya kita akan bahas dari case yang sudah disampaikan oleh BAK. Kalau tujuannya ya pasti untuk melihat gitu ya, apakah saldo akun yang terstated di kalau ini kan terkait dengan beberapa akun ya, dia terkait dengan cash disbursement, terkait dengan expenses, baik itu salary expense ataupun misalnya bonus atau komisi, dan yang masih outstanding sebagai accrue atau hutang salary dia gitu ya, atau hutang tax, withholding tax dia. Apakah yang memang masih teroutstanding gitu ya, itu tersaji secara disajikan secara wajar nggak sih gitu. Untuk tujuannya ketika auditor melakukan audit untuk cycle ini itu untuk menguji kewajaran angka yang masih outstanding di akun atas cycle yang terdampak. Kalau kita lihat di sini memang si cycle ini payroll and personal cycle ini auditor nanti ketika diminta untuk melakukan pengujian itu harus melakukan yang pertama namanya understanding business entity per cycle gitu ya. Jadi bagaimana si pabrik atau gudang atau suatu unit itu apa namanya dia membutuhkan gitu, tambahan employee, tambahan karyawan, gitu ya, pegawai. Diserahkan ke bagian HR dan mereka akan melakukan proses rekrutmen. Habis itu mereka akan tetapkan ini sebenarnya orang ini qualified atau tidak dan gajinya berapa gitu ya. Di situ akan jelas ada di dalam kontrak-kontrak tersebut. Sampai dengan nanti proses dia mendapatkan gaji, mendapatkan upah atas jasa yang dia berikan gitu ya, tergantung biasanya sih sekian office hour dikalikan rate-nya dia gitu ya. Kalau dia ada cas lembur tergantung kebijakan perusahaannya itu per hours-nya itu dia di charge berapa. Karena ini terkait dengan salary dan
cash disbursement itu adik-adik kalau diminta untuk melakukan pengujian ini ada beberapa yang memang menjadi perhatian adik-adik. Misalnya, apakah benar sih charge hours yang ada di perusahaan itu benar nggak sih? Gitu. Takutnya dia ada extra charge yang memang seharusnya tidak ada gitu ya. Atau mungkin dia memasukkan perhitungan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi, misalnya kayak dia memang sudah habis masa kontrak atau dia apa yang sering di case itu pensiun gitu ya, itu masih menjadi bagian dari karyawan tersebut gitu ya. Makanya nanti ketika kita melakukan understanding terkait dengan internal control itu segregation of duty antara pihak yang melakukan hiring sama yang melakukan pembayaran gitu ya atas paymentnya si upah mereka ini harus dipisahkan. Nah, setelah dimulai dari hiring, terus proses perusahaan itu membayar atas jasa yang dia berikan sampai dengan potongan atau pungutan-pungutan gitu ya, misalnya ada potongan pajak, ada potongan BPJS atau potongan gaji lainnya kalau dia memang ikut program gitu ya, program manfaat pensiun atau yang lain sebagainya. Itu harus difahami oleh si auditor ketika diminta untuk melakukan audit cycle ini. Nah, ini untuk payroll sendiri ada beberapa akun yang berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan, ada cash di sini untuk pembayaran ya, gitu ya. Biasanya by check. Terus ada expenses. Expenses itu ya salary expense, bonus gitu ya. Dan juga expense di sini kalau untuk pabrik itu adik-adik harus perhatikan apakah expense di sini masuk ke GA, ke general expense yang di bawah, atau memang masuk ke COGS dia gitu ya. Biasanya sih bisa diidentifikasi dari departemen yang memang ada, misalnya di situ ada nama gitu ya, dia bekerja di departemen apa gitu ya, itu bisa kita lihat gitu, apakah pembebanannya itu sesuai dengan klasifikasinya gitu ya, di bawah atau di atas. Di sini ada withholding tax untuk pungutan pajak, ada yang memang masih outstanding sebagai hutang dia. Ini business fungsinya, dia di sini ada proses hiring gitu ya, ada perhitungan bagaimana nanti penyiapan dia, berapa banyak sih yang memang harus dikeluarkan dari kas perusahaan. Terus di sini proses pembayarannya gitu ya, sampai dengan kalau nanti memang ada tax return gitu ya, atau pembayaran tax yang memang harus dipotong atau dibebankan oleh si pegawai tersebut. Yang pertama di sini ada dokumennya terkait dengan human resource and employment, itu ada human resource record. Biasanya di sini catatan ini ada di HRD ya, ada di bagian personalia kalau di pabrik ya. Di bagian personalia ini ada catatan terkait beberapa hal ya. Di sini ada kontraknya, ada berapa gaji pokok dia, ada evaluasi. Biasa kalau karyawan baru atau karyawan tidak tetap dia bisa per trimester atau per 6 bulan gitu ya, itu recordnya ada di situ. Terkait dengan deduction authorization form, biasanya dia ya form berapa sih, apa saja pengurangan untuk si karyawan ini ya, pengurangan gaji, mungkin dia ada potongan pajak atau ada dia ikut potongan tabungan atau dana pensiun atau yang lainnya. Terus di sini ada rate authorization form, biasanya ya kalau rate biasanya sudah ada di kontrak kerja ya, berapa sih rate-nya dia untuk bisa dibayarkan gitu ya di akhir periode, di akhir bulan lah ya. Terus terkait dengan perhitungannya, biasanya kita punya nih time record sama job time ticket gitu ya.
baru nanti kita lakukan pengefalan, penjurnalan transaksi, terus kita masuk ke master file, nanti ada buku besarnya gitu ya. Untuk time record sendiri umumnya ya masing-masing perusahaan beda gitu ya. Kalau di perusahaan yang umumnya biasanya dia berdasarkan time in, time out gitu ya. Berapa sih jumlah jam kerjanya gitu. Nanti dipotong dengan misalnya jam istirahat sekian hours. Terus di situ ada job time ticket. Apa ya, ini biasanya masing-masing penamaan di klien kita di perusahaan itu beda-beda. Kalau job time ticket itu umumnya siapa saja sih pekerja yang bekerja di bagian tersebut, gitu ya, yang dipekerjakan di bagian tersebut. Jadi kayak siapa mengerjakan apa di bagian unit itu. Baru transaksi-transaksi itu difilekan di jurnal dan masuk ke master file. Untuk paymentnya ya kalau payment umumnya by bank gitu ya, by transfer ya. Jarang sekali yang cash. Yang zaman sekarang masih cash terus masih ada slip slip gaji gitu, itu jarang, kecuali memang ada keperluan untuk dibuatkan slip gaji. Biasanya sih pembayaran itu langsung ke rekening masing-masing gitu ya. Walaupun nanti di bagian accountingnya gitu ya, itu ada penjumlahan berapa besarnya cek yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan untuk membayar setiap personal orang ini, dari direktur sampai dengan pekerja publik misalnya. Kalau untuk teksnya itu ada form W2 gitu ya. Biasanya dia ada potongan-potongan yang mesti dibayarkan. Terus di sini bank reconciliation ditentukan karena pengaruh ke bank cash disbursement. Ini fungsi ini sebenarnya sudah terkait ya di depan ini, di sini di business cycle ini. Ada human resource biasanya yang tadi untuk bagian rekrutmen, untuk bagian perhitungan berapa banyak dan dikalikan berapa rate-nya. Payment-nya biasanya by transfer bank gitu ya, dia keluarkan by check perusahaan, dan si perusahaan itu menyiapkan beberapa hal terkait dengan kewajiban perpajakan dia. Ini contoh saja ya, jadi masing-masing kantor akuntan publik itu ketika dia mengidentifikasi pegawai atau melakukan pemahaman bisnis entity terkait masing-masing cycle, itu bisa didokumentasikan dengan kertas kerja gitu ya. Tipenya seperti apa kertas kerjanya, biasanya dia mempunyai manual audit sendiri gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kalau di sini untuk mengidentifikasi dia pegawai apa, bekerja di mana, apakah dia punya hubungan gitu ya, itu harus dinarasikan gitu ya. Biasanya bentuknya itu narasi gitu ya. Terus dan yang dinarasikan itu merupakan memang kebijakan perusahaan gitu ya. Bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana dia seseorang itu mendapatkan informasi sampai dengan menjalankan tes gitu ya, sampai dengan dia benar-benar menjadi bagian dari perusahaan itu. Terus ketika dia dievaluasi, dia mendapatkan achievement gitu ya, dia juga memperoleh hak-haknya gitu ya, reward gitu. Kalaupun dia ada melanggar, itu ada di punishment, dan itu umumnya harus dinarasikan oleh auditor itu di sini gitu. Untuk template-nya biasanya masing-masing kantor akuntan publik itu mempunyai pendokumentasian kertas kerja masing-masing. Untuk beberapa personal kunci perusahaan seperti BOD, manajer akuntansi, manajer keuangan, itu secara spesifik itu harus diketahui gitu ya, harus lebih dikenal oleh auditor. Caranya juga mengidentifikasi gitu ya. Siapa sih namanya, dia bekerja di mana,
apa sih tugas dia gitu ya. Apakah tugas dia itu ada kemungkinan benturan kepentingan atau tidak gitu. Itu harus deskripsikan di kertas kerja auditor. Apakah pekerjaan dia itu sesuai dengan pengalamannya gitu ya, itu harus dideskripsikan. Caranya gimana ya, auditor bisa tahu dari beberapa hal. Misalnya dia bisa inquiry atau meminta dokumen gitu ya dari bagian HR gitu ya untuk membandingkan pekerjaan dia saat ini sama kualifikasi pengalaman dia. Biasanya untuk lokasi dia bekerja di bagian apa gitu ya, untuk biasanya sih untuk mengecas ya. Dia itu bagian dari GA atau bagian dari si HPP. Nah ini beberapa ya. Tadi yang terkait slide sebelumnya, mohon izin Bu mungkin. Ya yang ini tadi yang terkait personalnya kunci Bu, kan itu kan kata Ibu sesuai dengan apa tadi, sesuai dengan pengalaman kerjanya kan ya Bu. Yes. Nah itu ada nggak sangkut pautnya sama gelar yang kita audit itu Bu? Misalkan kan nggak jarang tuh Bu, misalkan jurusan teknik kimia di perbankan gitu Bu, ataupun akuntansi di mana gitu Bu, nggak sesuai sama gelarnya gitu nantinya. Oke. Terima kasih. Umumnya ya kalau kita lihat ya, misalnya adik-adik kan suka lihat juga misalnya kayak director di BUMN gitu ya, dia tidak spesifik menguasai misalnya director di BUMN gitu ya, misalnya kayak manajer keuangannya dia nggak akuntan loh gitu. Nah kita akan melihat di sini di bawahnya dia itu disupport oleh orang-orang yang berpengalaman atau tidak gitu. Nah, kita bisa identifikasi misalnya Tuan A gitu ya. Tuan A itu dia manajer keuangan gitu ya. Tetapi ya kalau di beberapa perusahaan kalau adik-adik suka lihat background dia itu sebenarnya bukan akuntan gitu ya. Tetapi kita akan berdasarkan inquiry di klien gitu ya. Ini supportnya gitu ya, apa ya, bawahannya dia itu mensupport dia nggak gitu ya. Biasanya sih baik pengalaman gitu ya, baik pengalaman yang sudah lama gitu ya, terus kualifikasi, terus lamanya dia bekerja gitu ya, walaupun dia tidak membidangi hal tersebut, asal lingkungan dia itu mensupport pekerjaan dia gitu, itu sih oke. Tetapi kalau untuk yang sekarang kan ada undang-undang pelaporan keuangan gitu ya, kedepannya memang akan diatur karena ini terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Sebisa mungkin ketika dia menjabat ini ya, maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan dan reporting itu sebisa mungkin memiliki background akuntan gitu. Kalau melihat yang sekarang apakah ada si manajer keuangan itu bukan seorang akuntan, banyak gitu. Tetapi sebagai auditor, maksudnya kalau auditor kan dia jangan-jangan nggak ngerti gitu ya, nanti banyak salah saji segala macam. Adik-adik juga bisa tanya itu lingkungan dia gitu ya, dia disupport oleh siapa saja. Biasanya lingkungan dia itu kuat sekali, dia misalnya walaupun di situ misalnya direkturnya tidak seorang akuntan, manajer staffnya itu biasanya sih mantan-mantan kantor akuntan publik gitu ya, dia sudah mempunyai certified atau kualifikasi yang cukup untuk di bidang tersebut. Tetapi memang ke depannya dengan peraturan yang baru nanti akan diatur bahwa yang terkait dengan pelaporan keuangan gitu ya, itu sebisa mungkin adalah seorang akuntan. Itu ini identifikasi untuk bagian akuntansi, tentu karena memang berhubungan dengan laporan keuangan ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Terus ini contoh saja sih ya, dan format ini itu bisa dimodifikasi tergantung dengan bagaimana si perusahaan tersebut menghitung apa
gaji dia atau upah si karyawan dia gitu ya. Bisa saja misalnya kayak tunjangan jabatan dia nggak ada gitu ya. Ya langsung si gaji pokok ditambah uang lembur gitu ya. Tidak ada potongan bisa saja, tapi ini disesuaikan. Intinya di sini bahwa auditor harus melakukan pengecekan atas berapa sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab perusahaan atas penggajian gitu ya, yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Karena untuk si payroll sendiri itu ada misalnya ada beberapa kemungkinan salah saji gitu ya. Misalnya terkait dengan jam kerjanya juga, kayak tadi ada kayak karyawan bayangan sebenarnya dia sudah tidak ada tetapi masih tetap dihitung, terus jam kerja fiktif gitu ya. Itu kalau untuk di pabrik ya, kalau dia mempunyai mill atau pabrik-pabrik itu sering terjadi. Biasanya kalau di pabrik itu ya, apalagi dia belum maksudnya kayak sekarang itu ya, terkontrol by system, clock in clock out-nya itu bisa banget dimanipulasi. Terus nanti kita akan cek ke rekening korannya. Kalau adik-adik tahu bahwa untuk pembayaran ke mereka biasanya dia by neto, tetapi ketika kita lakukan penjurnalan gitu ya, itu kan gross-nya ya. Nanti detailnya coba ada kayak di kasus ya. Terus ini prosedur yang dilakukan, yang umumnya dilakukan oleh auditor untuk mengecek angka-angka yang di sini gitu ya. Melihat detail gaji, terus menghitung akurasi matematikanya, apakah pengkaliannya sudah benar gitu ya, sesuai dengan tarif jamnya atau tidak, sesuai dengan namanya atau tidak gitu ya. Apakah setelah ditelaah ke misalnya kartu absensi clock in clock out. Dan yang terakhir, karena ini cycle ini setiap yang ada di sini harus dilakukan pembayaran di sini, kita mesti tracing ke dokumen rekening koran untuk pembayaran gaji. Ini biasanya untuk mengetahui ya mutasi atas biaya gaji untuk masing-masing bulannya. Biasanya sering digunakan untuk annual review. Biasanya kan ada pergerakan gitu loh. Kalau kita dilihat di sini adalah peak-nya gitu ya, itu biasanya auditor akan hubungkan gitu ya, hubungkan ke penjualan dia, hubungkan ke biaya promosi gitu ya, hubungkan ke OGS, hubungkan ke persediaan. Persediaan di sini dalam hal ini adalah umumnya adalah finished good, karena yang berkaitan dengan si penjualan. Itu yang umumnya dilakukan oleh auditor ketika melihat cycle penggajian gitu ya. Ibu izin bertanya. Ya. Saya kan sempat baca-baca proposal cutting Bu tentang audit ini, terus saya baca-baca lampiran wawancaranya gitu Bu. Rata-rata kalau wawancara ke KAP itu, ternyata kalau di bagian penggajian real yang KAP lakukan itu mereka nggak dapat datanya yang dari HRD Bu katanya. Jadi kayak kalau di sini kan di teorinya harusnya auditor itu punya datanya lengkap kan. Ya. Tapi kalau dari wawancara yang saya baca ini katanya ya emang data gaji itu benar-benar cuma HRD doang yang megang buktinya. Jadi mereka juga nggak tahu. Terus terus ditanya jadi ngambil ininya kalau mau auditnya dari mana, terus jawabannya tuh katanya ngelihat PPh 21 dan IPK doang. Jadi gimana Bu, itu kan maksudnya nggak sesuai teori Bu, ternyata praktik di lapangannya. Oke. Terima kasih Livia. Aku dulu juga ketika auditor gitu pegang akun untuk cycle ini. Jadi kalau kita tidak mendapatkan gaji dia, itu memang dia bilang rahasia. Tetapi kita bisa bilang ini, misalnya kayak gini. Ini nama karyawannya gitu ya. Mereka itu kayak yang rahasia itu ini nama karyawan gitu ya, sampai dengan berapa sih yang dia terima gitu loh. Nah, kalau dulu gitu ya, untuk informasi itu
saya minta untuk nama karyawannya Bapak bisa apa ya, bisa tutup gitu. Tetapi yang saya butuhkan itu adalah jumlah yang dibayar apakah sesuai dengan rekening koran atau tidak. Gitu. Biasanya sih kayak slip gaji, mereka juga jarang sekali kasih slip gaji dia, gitu ya. Tetapi kita bisa, auditor bisa kayak bukan nego dalam arti buruk ya, gitu ya. Maksudnya kita harus tetap melakukan tracing ke misalnya ke dokumen sumber, salah satunya untuk menguji apakah ketika saya mendapatkan upah sekian itu sesuai dengan rate saya atau tidak. Nah, yang pasti mereka itu ada pertimbangan yang yang kira-kira dia itu tidak membutuhkan, maksudnya tidak diperbolehkan kita tahu. Misalnya biasanya sih kayak namanya gitu ya. Kalau jabatan biasanya kan ada, misalnya kalau manajer kan ada beberapa manajer. Biasanya sih mereka allow untuk kita masih oke, jabatannya itu dimunculkan gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu mendapatkan buktinya gitu ya, walaupun ya memang rada susah gitu ya, masing-masing klien itu memang mungkin beda-beda kayak treatmentnya gitu ya. Tetapi kalau untuk yang PPH gitu ya, terus kita bandingkan dengan gaji dia itu kayak total dan totalnya gitu ya, tidak bisa kayak kita melihat sebenarnya benar nggak sih gitu ya. Walaupun kita tidak dapat semuanya, paling tidak by sampel kita minta lah bukti tersebut. Mungkin memang ada beberapa klien nggak kasih ya, tetapi itu bisa dimasukkan ke pending issue gitu ya. Kalau kita masukkan ke pending issue, biasanya mereka akan tingkat komunikasikan dengan pihak yang atasnya lagi gitu ya. Kenapa terkait dengan gaji ini masih pending issue gitu. Ada data yang memang belum dikasih gitu ya. Nah, mereka biasanya akan kasih dengan beberapa pembatasan gitu ya. Namanya di skip, terus misalnya kayak pokoknya ada beberapa yang di skip gitu ya, tetapi itu masih relevan dengan bukti audit yang memang harus kita kumpulkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu perbedaan nge-treat antar klien ini nggak akan mempengaruhi opini Bu. Maksudnya nanti tetap yang penting buktinya dapat gitu ya Bu? Yes. Yang penting buktinya dapat, karena kan tugas kita misalnya aku ditugaskan untuk mengaudit cycle ini gitu ya. Itu aku bahwa percaya nih yang ada di saldo misalnya salary expense itu sesuai atau tidak gitu. Nah, kalau memang kita dapat datanya itu terbatas banget, misalnya kayak total PPH-nya saja gitu, sama dengan total gaji pokoknya gitu, itu kan sebenarnya create by dia dong, maksudnya totalnya by dia, terus PPH-nya by dia, jadi kita belum dapat bukti auditnya gitu. Itu kita upayakan gimana caranya kita mendapatkan bukti audit gitu ya, tapi mengenai beberapa pembatasan kalau memang terkait dengan slip gaji memang rada susah. Ada beberapa informasi yang nanti dia skip, tetapi kita bisa minta paling tidak by sampel ke perusahaan gitu ya. Paling mungkin banget kalau memang itu tetap nggak bisa, kita masukkan ke pending issue. Nanti kan ada nih setiap seminggu itu ada pending issue gitu ya. Selain adjustment, ada isu terkait dengan pemerolehan bukti audit, misalnya kayak gini, auditor tidak mendapatkan bukti audit terkait dengan slip gaji untuk mengecek, gitulah. Gitu. Mereka nanti akan eskalasi ke level atasnya. Misalnya kalau kita komunikasinya ke bagian manajer gitu ya, kemarin ke bagian manajer, mereka akan eskalasi ke bagian atasnya, mungkin ke direkturnya, kenapa ini masih ada pending issue gitu. Terus biasanya sih mereka akan kayak apa ya, mengasih lah solusi gitu ya. Ini akan bisa dikasih kalau misalnya nama-namanya di hide gitu ya. Mungkin kita bisa nego juga, tetapi jabatan sama pekerjaan dia jangan di hide. Paling tidak kita bisa tracing. Untuk level misalnya pekerja gitu ya. Pekerja itu tarifnya sekian sama sekian. Karena kan kita harus lihat ke kontrak dia kan ya. Dia itu dapatnya berapa sih tarifnya, rate-nya gitu. Tapi memang untuk
beberapa perusahaan dia keberatan untuk namanya itu terstated dikasihkan gitu. Tetapi auditor harus tetap melakukan pengumpulan bukti audit gitu ya. Kalau tidak ya kita akan sampaikan ke eskalasi yang di atasnya gitu. Sampai dengan kita bisa dapatlah bukti tersebut. Tapi memang itu masing-masing klien itu beda-beda gitu ya. Kalau emang kliennya itu tidak ada tidak ada indikasi yang neko-neko, biasanya sih dia kasih walaupun kayak tadi dengan beberapa informasi yang di hide dia gitu. Kayak nama gitu ya. Itu biasanya sih mereka rada sedikit keberatan. Izin Bu. Yes. Menambahkan berarti kan siklus penggajian ini lumayan sulit untuk mendapatkan bukti ya Bu. Iya. Kayak mereka menutupi misalkan tadi nama, dan berarti kan kayak tadi buktinya juga kayak slip gajinya juga mereka bisa rahasiakan juga. Nah, apakah kayak ada bukti pendukung atau bukti lain yang bisa diperoleh gitu loh Bu? Apa yang jadi bisa bukti ini tuh kuat untuk mendukung audit ini Bu? Apakah misalkan kayak inquiry ke salah satu karyawannya gitu loh? Soalnya mereka juga bisa dapat memanipulasi data, misalkan mungkin namanya disamarkan tapi jabatannya ini dan gajinya segini, padahal itu fiktif gitu loh Bu. Dan kebenarannya tidak bisa dipastikan karena tidak ada slip gaji tersebut. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih Kevin. Auditor selain kita melakukan tracing ke misalnya kayak slip gaji, sebenarnya auditor juga bisa loh melakukan kayak pembuktian terbalik. Kalau di akun account payable itu kan ada prosedur namanya search unrecorded liability. Jadi dari berapa sih yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita tracing ke sana gitu ya. Masuk nggak sih ke detail transaksinya gitu. Biasanya sih karena ini terkait dengan accrue ya, masih ada yang outstanding di liability, kita bisa melakukan metode itu. Yang dikeluarkan itu sesuai, kalau terkait dengan daftar biasanya mereka kasih daftarnya ke kita. Yang rada sulit memang kayak kita mendapatkan slip gaji. Kalau di slip gaji itu kan sebenarnya rinci sekali ya. Berapa jam dia bekerja, tarifnya berapa, potongan per itemnya berapa gitu ya. Biasanya kalau kita melihat itu, kita juga bisa melihat di depan. Kan kita understanding business entity ya, gitu ya. Kira-kira si perusahaan ini ada kecenderungan fraud-nya tinggi atau tidak? Pengendalian internal control atau lingkungan pengendaliannya itu bagus atau tidak, gitu ya. Ketika kita melihatnya itu jelek gitu ya, dan risiko si kontrol risk itu besar, makanya kita mesti create audit prosedur yang ini, termasuk yang tadi kita harus mendapatkan bukti gitu ya. Kita vouch, kita lakukan tracing ke cash disbursement-nya gitu ya, baru kita bandingkan ke list dia gitu. Kita lakukan ini ya, audit prosedur yang banyak gitu ya untuk melihat ini gitu ya. Kalau memang resikonya itu kecil dan kita rely on control, auditor rely on control, ini perusahaannya ini baik, nature untuk cycle yang lainnya juga baik, resikonya mereka hampir nggak ada gitu ya. Kita bisa menurunkan level kecurigaan kita lah gitu. Itu. Kalau memang kita masih curiga, ya udah kita masukkan tetap ke pending issue. Biasanya sih kita masukkan ke management letter. Kita suratkan bahwa memang auditor itu rada susah loh untuk mendapatkan bukti ini, ada kecenderungan kayak mungkin fraud gitu ya di cycle penggajian ini gitu ya. Kita jelaskan di situ. Biasanya kalau sudah dieskalasi si perusahaannya itu dia, kalau level manager mungkin rada itu ya, maksudnya strict, itu nggak boleh gitu ya. Kalau sudah dieskalasi oleh level atasnya, biasanya sih mereka akan kasih gitu ya. Mungkin rada-rada sedikit diancam aja. Ini bisa pengaruh ke akun-akun lain, bla 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 gitu. Itu kayak gimana sih?
praktek lapangan lah gitu. Aku nggak bisa ini loh, ini berpengaruh ke sini segala macam, nanti akan naruh opini gitu. Kalau sudah ke level itu biasanya sih kayak inilah apa trik bagaimana si auditor biasanya sih auditor in charge-nya itu nego dapat bukti auditnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terus ini sedikit mengulang ya, ini ketika auditor melakukan understanding pengendalian internal dia ya. Sebentar ya, sedikit. Maaf ya, tadi ada kerjaan sedikit. Ini ketika kita sebagai auditor itu mendesain gitu ya test of control sama substantive test, itu ya pasti kita harus tahu dulu sebenarnya ketika kita memahami suatu cycle itu resikonya kira-kira maksudnya resikonya tinggi atau tidak sih gitu ya. Desain internal control itu efektif nggak sih dijalankan oleh perusahaan. Nah, baru berdasarkan itu kita sebagai auditor akan meng-create lah audit program untuk mengecek transaksi-transaksi yang ada di akun itu, yang berkaitan dengan akun itu. Kalau untuk terkait dengan mengecek internal control dia, kayak tadi, misalnya kayak segregation of duty gitu ya. Ini bener nggak sih yang berhak untuk menambah atau mengurangi gitu ya, mengurangi permintaan karyawan itu si A atau tidak gitu ya. Atau harus dipisahkan itu orang yang melakukan perhitungan sama orang yang melakukan payment gitu ya. Itu harus dipisahkan karena itu akan berpengaruh ke apa ya, paling tidak ada konflik ya di situ. Terus proper authorization ya, pasti dia untuk menambah atau mengurangi gaji gitu ya, itu harus ada orang yang tepat. Terus untuk kecukupan bukti ya tadi kita harus melihat ke beberapa sumber bukti kayak slip gaji, ke rekapan dia punya daftar gaji, berapa yang memang keluar dari kas perusahaan gitu. Terus physical control over asset biasanya dia ada kayak ketika si pembayaran uang pembayaran gaji tersebut by si cek gitu ya, maka harus ada spesimen tanda tangan yang tepat. Kalau dia by DS gitu ya, dia sudah by barcode gitu ya, itu harus ada orang-orang tertentu yang mendapatkan akses untuk desain digital signature itu. Jadi orangnya terbatas gitu ya. Dan untuk cycle yang di sini, ya, untuk melakukan pengecekan yang lain ini perlu kayak pengawas gitu ya. Perlu orang yang memang independen, biasanya si internal audit. Untuk melihat apakah internal kontrol perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau ini pernyataan ini sebenarnya berhubungan loh dengan identifikasi yang sudah kita lakukan
di tahapan ini gitu ya. Di sini ada kecenderungan fraud atau tidak, dokumennya susah atau tidak, lingkungan pengendaliannya efektif atau tidak. Baru kita bisa identifikasi di sini. Mungkin di sini misalnya kayak besarnya pengeluaran terkait dengan viral ini akan berdampak signifikan ke inventory gitu ya. Kita bisa hubungkan itu by COGS, by finished good dia, by HPP dia gitu ya, by sales dia gitu ya. Ini berpengaruh dengan itu. Untuk yang fraud di sini dua ini kalau memang ada kecenderungan kelemahan di internal control. Nah, setelah kita mengidentifikasi hal-hal yang di atas tadi, baru kita akan mendesain ini. Substantif audit. Substantif audit itu ada dua. Ada analytical procedures. Kalau di awal dulu apa? Preliminary analytical procedure. Kalau di sini analytical procedure untuk yang substantifnya sama untuk test of details account-nya gitu ya. Kita tracing ke masing-masing account dari si akun yang berkaitan dengan si cycle ini. Kalau untuk tahap 1 sampai 3 kita sudah lakukan di awal ya, di perencanaan audit atau risk assessment. Kita identifikasi bisnis, resiko bisnisnya, understanding bisnis klien, kita set performance materiality, kita di awal itu kan kita set overall materiality untuk tingkat keseluruhan, performance itu untuk masing-masing akun yang akan kita lakukan audit procedures. Sedangkan setelah itu kita bisa identifikasi sebenarnya risiko dari pengendalian perusahaan itu gimana. Baru nanti kita akan meng-create tadi substantive audit. Nah, substantive audit ini ada dua, ada analytical procedures biasanya dengan komparasi ya. Komparasi salary expense sekarang dengan sebelumnya, terus besaran salary dengan si penjualannya, terus tax-nya gitu ya. Kita bisa lakukan beberapa hal itu. Atau juga kita bisa dapatkan rate gitu ya. Besaran rate dan berapa sih memang kebijakan si perusahaan itu untuk memungut pajak gitu ya. Kita bisa bandingkan itu. Untuk perform test of detail ini seperti yang di masing-masing audit program, di masing-masing tab itu bisa berbeda-beda ya. Kita bisa diminta untuk melakukan beberapa hal yang di atas ini. Yang jelas kita pasti mendapatkan detailnya, kita cek akurasi dari perhitungannya, kita cek ke hak dia, benar nggak sih dia mendapatkan sekian jam untuk tarif sekian gitu ya, dan kita tracing ke rekening korannya. Itu yang terakhir ini ada beberapa audit tes gitu ya untuk cycle ini. Kalau cash disbursement berarti nanti kita biasanya kita melakukan test of control ya. Benar nggak sih yang dibayarkan itu sesuai dengan si expense-nya ini. Kalau ini payment berarti memang dia akan mempengaruhi ke accrue gitu ya, jadi accrue-nya berkurang. Jadi accrue yang ada di sini akan berpengaruh ke besarnya expense tahun berjalan. Jadi di sini auditor ketika melakukan audit untuk cycle payroll sama penggajian gitu ya, penggajian sama hiring itu harus melakukan ini test of control untuk di level cash disbursement untuk pembayarannya. Dia test of transaksi gitu ya, test of transaksi di sini by sample bisa, kalau kita dapat keseluruhan daftar gaji itu akan lebih bagus. Kita lakukan substantive analytical procedures, biasanya kita mendapatkan banyak informasi ya. Kalau kita sudah di substantif, kita bisa komparkan gitu ya, kita bisa lakukan
Misalnya kayak kalau di situ ada biaya bonus atau biaya promosi, kita bandingkan juga dengan penjualannya, dia make sense atau tidak. Jadi banyak informasi yang ada di situ. Nah, untuk test of detail balance biasanya sih benar nggak sih jumlah yang memang tersaji itu didukung dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan di awal. Mungkin untuk terkait dengan pengujian akun ini itu saja. Ada beberapa, oh ya, saya ada pertanyaan sedikit ya. Tolong adik-adik untuk keaktifan kalian. Sebentar. Tadi aku udah buat. Ini relevan dengan dengan penjelasan saya yang tadi ya, tapi nggak apa-apa. Untuk mengecek adik-adik tadi dengerin atau tidak. Jadi di situ ada 2 audit prosedur untuk penggajian. Yang pertama, auditor itu menelusuri, dia ada penelusuran acak gitu ya. Tetapi penelusuran acak yang pertama itu based on kartu yang memang sudah ada pre-numbered, sudah ada nomornya gitu ya. Baru dia bandingkan ke daftar gaji dia. Yang kedua, dia balik dari dokumen pembayaran dia trace ke buktinya gitu ya. Dia bandingkan ke jam kerja dia gitu ya. Apakah memang sesuai dengan yang dibayarkan? Kalau adik-adik melihat 2 prosedur ini, mana yang memang lebih lebih akurat gitu ya untuk mendapatkan bukti audit. Yang pertama dari pre-numbered yang sudah ternomor, kita lakukan tracing secara acak. Benar nggak sih? Yang kedua, perbandingan terbalik dari yang sudah dibayarkan, kita cek ini benar nggak sih untuk pembayaran yang mana saja. Prosedur yang mana yang dari kedua ini gitu ya, 2 pengujian sampel ini yang dianggap paling atau lebih efektif.
Sebentar ya, nanti aku akan bahas, aku beresin PowerPoint dulu. Nah, adik-adik kalau ini kan contoh ya, adik-adik diminta untuk membandingkan kedua prosedur tersebut, mana yang lebih penting, mana yang lebih efektif lah ya. Nah, adik-adik jawabnya itu harus pilih salah satu, mana yang kira-kira lebih penting untuk mendapatkan bukti audit. Bukan kedua-duanya menurut saya efektif. Ini maksudnya menurut aku belum menjawab pertanyaan. Aku bayangin ada apa namanya mengerjakan ujian. Jadi untuk yang ini gitu ya, yang lebih efektif dilakukan untuk men-tracing adanya kemungkinan salah saji gitu ya, itu yang nomor 2. Kita men-tracing memang yang harus dibayarkan. Kalau di utang itu dulu kan kita ada search unrecorded liability. Kalau kita men-trace-nya itu dari yang sudah ada gitu ya, dari list yang sudah ada, itu ya kemungkinan dia tidak tercatatnya itu jarang sekali gitu ya. Kalau kita membuktikannya itu by perbandingan terbalik gitu ya, itu ada kemungkinan memang mana yang apa namanya tidak tercatat gitu ya. Untuk slide-nya sebentar ya. Nah, sudah habis kan ya. Paling untuk analytical procedures yang sering dilakukan gitu ya, itu auditor melakukan komparasi gitu ya, membandingkan beberapa sih expenses terkait dengan payroll gitu ya dari tahun ini ke
tahun sebelumnya yang audited gitu ya sebelumnya. Kalau dia terjadi kenaikan, kita bisa identifikasi lagi apakah kenaikan itu terjadi misalnya normal atau tidak, atau memang ada penyesuaian. Kalau yang sekarang kan ada penyesuaian UMR gitu ya untuk daerah-daerah tertentu. Apakah itu relate dengan kenaikan yang terjadi atau tidak? Kita bisa lakukan analisis itu untuk mengetrace kemungkinan salah saji di salary expense. Yang kedua, kita juga bisa melakukan komparasi itu apa? Untuk biaya misalnya biaya tenaga kerja langsung gitu ya, kita hubungkan dengan si penjualannya gitu ya, percentage of penjualan gitu ya, itu masuk akal nggak sih gitu ya. Terus kita juga bisa mungkin kalau di situ ada biaya komisi gitu ya, itu kita juga bisa lakukan tracing atau bonus atas proyek tertentu gitu ya, atas deal tertentu untuk penjualan. Kita juga bisa bandingkan gitu ya, berapa sih expense atas komisi atau bonus dia bisa menjual sesuatu itu ke expense dia, atau juga dia juga bisa membandingkan ke beban taxnya gitu ya, kayak tadi percentage dari gaji dia gitu ya, itu yang memang harus dibayar ke pemerintah gitu ya sebagai penerima pajak. Atau memang kalau dia ada perubahan, kita akan identifikasi apakah tahun ini itu terjadi perubahan atas tarif pajak atau tidak. Mungkin kalau untuk prosedur analitik itu tidak terlalu berubah banyak ya dari yang dulu sudah kita lakukan terkait dengan preliminary analytical procedures. Mungkin itu, sebentar kita lihat. Wah, masih 1 jam lagi. Oke, kita akan masuk ke case kita ya. Ketika adik-adik membaca itu ya, aku share dulu ya. Oh ya, ini kan kita sudah di pertemuan sini ya. Nah, kita tinggal 3 kali pertemuan lagi. Kira-kira adik-adik mau kuis pertemuan besok atau besoknya lagi? Kalau yang 15, nanti kita bikin bahas kasus-kasus saja. Bikin bahas jawaban kuis, kasus-kasus yang lain yang mungkin bisa buat bekal adik-adik untuk ini ya, ujian UAS. Kalau di sini ini sebenarnya ada ini sih. Kalau modal kan nggak terlalu itu ya, nggak terlalu banyak harusnya bahannya. Kalau kas itu adik-adik pasti rada ribet dengan umumnya untuk audit itu rekonsiliasi bank. Jadi lebih lebih baik ya buat adik-adik biar tidak terlalu banyak, itu pertemuan besok aja kita kuis. Kan ada jatah 1 kali lagi kan. Kita belum pernah kuis setelah UTS. Jadi bahannya lebih sedikit juga. Bahannya kita utang usaha, persediaan, aset, sama yang hari ini. Oke, kita ke sini. Ini kelihatannya panjang, tapi informasinya itu kayak bunga-bunga yang banyak. Kalau kita lihat, ini kan informasi awal saja kan ya. Di slide pertama itu informasi awal saja. Terus yang di sini kita dapat in-house statement atau trial balance perusahaan yang kita lagi audit. Nah, karena kita sekarang itu lagi bahas payroll gitu ya, sama akun yang terkait, adik-adik fokusnya ke akun yang terkait saja. Ini kan payroll, berarti akun yang terkait itu apa? Beban gaji, sama apa? Ini bonus. Yang lainnya kan nggak berpengaruh kan ya. Oh ini nih, kalau nanti berarti ini bisa.
Terus untuk balance sheet-nya. Untuk balance sheet di sini yang berpengaruh, kita kan gaji, utang ya. Utang berarti yang berpengaruh nanti ini. Yang lain kan kayak bunga-bunga kan ya. Nah, ini kita diminta untuk yang pertama itu identifikasi prosedur kan. Apa ini? Identifikasi prosedur yang sudah dilakukan. Jadi identifikasi ini kita mengidentifikasi dari yang ini. Dari pernyataan 1 sampai 5 ini yang sudah dilakukan oleh auditor. Di sini kan sudah dijelasin. Pernyataan di depan ini. Langkah-langkah yang sudah saudara lakukan atau Anda lakukan itu 1 sampai 5. Nah, itu yang adik-adik identifikasi sebagai audit procedures, baru nanti yang sudah dilakukan ini nge-refer ke asersi yang mana gitu ya. Jadi jangan membuat audit program audit untuk si payroll. Nah, ini kan tadi yang relevan kan itu sama si utang kan ya. Nah, di sini ada mendapatkan daftar gaji gitu ya dan tarif gaji. Ini sudah merupakan audit procedures. Memperoleh daftar gaji gitu ya perusahaan yang masih aktif gitu ya. Ini kan ada yang masih aktif. Terus di sini mendapatkan daftar terkait dengan tarif gaji yang disampaikan kepada karyawan perusahaan. Itu sudah menjadi suatu audit procedures. Nah, ini informasinya di sini ada bagian nama dia departemen ya, dia detail di sini ada bagian pabrik, ada bagian head office, marketing, bagian keuangan gitu ya. Di sini informasi tambahannya dia ada 2 informasi ini, ada pensiun per 29 Juni sama Januari. Nah, ini daftar gaji dia untuk setiap bulannya. Jadi ini nanti yang kita akan kalikan as of 30 November, ya kan? Berarti kita kalikan 11 sebagai saldo per awal kita sebelum ada penambahan. Dan yang ditambahkan adalah saldo sekali gaji kan ya, di bulan Desember itu sebagai penambahannya. Nah, ini itu kayak penjelasan saja PPH sama BPJS. Karena di sini sebenarnya kan sudah diketahui ya bahwa si gaji itu dikenai PPH 10% gitu ya. Ini PPH-nya aja 10%, BPJS-nya 2,5%. Ini rinciannya saja. Tapi nanti yang berpengaruh kita untuk penjurnalan kan sebenarnya untuk gross-nya kan ya. Nah, untuk angka 445 yang sudah di jurnal ini, gitu, ini kan per bulan ya. Mereka jurnal tiap bulannya itu beban gaji sama hutang, gitu ya. Hutangnya tinggal ini 10%-nya berapa, si 2%-nya berapa. Terus, nah nanti berarti untuk yang Desember sama dengan ini. Sama dengan ini. Untuk yang Desember gitu ya, berarti kan dikurangin 2 tadi dong. 2 orang ini, yang ini sama yang ini. Tetapi penjurnalannya, usulan jurnalnya sama. Ini beban gaji sama utang. 10%-nya itu jadi PPH, si 2%-nya itu jadi BPJS. Selainnya adalah utang gaji. Itu berarti untuk menjawab pertanyaan kita yang ini. Di sini berarti per sampai dengan November, di sini 1 bulannya. Kalau nanti ada adjustment, berarti adjustment yang tadi, adjustment yang sebulan dan adjustment untuk 2
2 orang tadi. Terus untuk menjawab yang apa ini? Ini. Untuk menjawab yang ini, informasi yang tersedia, berarti kita menjawab itu sesuai dengan informasi yang tersedia. Ini berarti si bonus ya, masih ya kan bonus. Nah ini kan sudah ada nih. Nah ini sampai dengan November kita masukin totalnya 246. Nah ketika dia ngejurnal 246 itu utang bonusnya sama PPh pegawai. PPh pegawai itu 1% ya 1%. Di sini masukin di sini. Nah, begitu juga ketika yang Desember, berarti kan yang kita belum adjust kan yang Desember ini kita totalkan itu sebagai si beban bonus kita bagi 2, 1%-nya buat si PPh. Kita ketemu dong yang ini, yang mana? Yang ini. Baru kalau ini ya itu apa namanya? Totalnya lah ya, totalnya. Di sini tuh harusnya ini Desember 12 ini. Angka yang di sini. Ini adjustment-nya aja yang masuk. Kecuali emang dibikin kayak gini ya. Ini ada per klien November sama penambahnya Desember. Kalau di sini nggak ada kolomnya harusnya Desember. Oke, nggak apa-apa. Silakan kelompok penyaji mempresentasikan dulu. Nanti kita akan bahas ya. Izin untuk share screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara yang sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai tugas pertemuan 12 ini. Jadi yang pertama langsung ke Muhammad Sulhan. Jadi untuk soal pertama, yaitu audit atas siklus pengkajian. Soalnya KAP Vero dan Taki saat ini sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Joba tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
Perusahaan sudah berdiri 10 tahun lalu namun belum pernah diaudit karena merupakan perusahaan milik keluarga. Pada tahun 2023, perusahaan berencana untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pendanaan ke pihak bank. Untuk itu, direksi memutuskan bahwa laporan keuangan tahun 2021 perlu untuk diaudit. PT Joba merupakan perusahaan yang memproduksi minuman sari lidah buaya. Perusahaan menggunakan sistem just in time. Semua bahan baku langsung diambil dari lahan pertanian, diproduksi dan langsung dikirimkan kepada eksportir sehingga perusahaan tidak memiliki persediaan. Yang diminta kita sebagai anggota tim audit melakukan audit pada siklus penggajian dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Maaf, aku suaranya dengarnya kecil sekali. Apa di tempat aku aja ya? Sama Bu, juga kecil juga. Izin Bu, izin mencoba untuk memperbaiki Bu. Halo cek, izin Bu, apakah sudah ada perubahan Bu? Yes, sudah bagus. Oke, Tadi yang slide pertama sudah dibacakan ya? Kok aku nggak denger ya? izin mohon maaf Bu, biar saya ulangi Bu. Jadi untuk soalnya, KAP Vero dan Taki saat ini sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Jojoba tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. Perusahaan sudah berdiri 10 tahun yang lalu, namun belum pernah diaudit karena merupakan perusahaan milik keluarga. Pada tahun 2023, perusahaan berencana untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pendanaan ke pihak perbankan. Untuk itu, direksi memutuskan bahwa laporan keuangan tahun 2021 perlu untuk diaudit. PT Jojoba merupakan perusahaan yang memproduksi minuman sari lidah buaya. Perusahaan menggunakan sistem just in time. Semua bahan baku langsung diambil dari bahan pertanian, diproduksi dan langsung dikirimkan kepada eksportir sehingga perusahaan tidak memiliki persediaan. Yang diminta itu, kita sebagai tim audit melakukan audit pada siklus penggajiannya dengan langkah-langkah yang sudah ada. Yang pertama itu meminta in-house statement dengan data yang sudah diberikan. Berikut data income statement-nya. Lalu ini untuk balance sheet-nya. Dan berikut adalah daftar pegawainya. Berikut daftar gaji, data perhitungan gaji, dan yang diminta sekarang setiap pegawai dikenakan PPh sebesar 10% dan dipotong iuran BPJS sebesar 2% dari gaji kotor. Karena merupakan transaksi yang bersifat berulang, akuntan melakukan jurnal setiap akhir bulan sebagai berikut. Beban gaji pada 455 juta, utang gaji, utang PPh pegawai, utang BPJS pada akun kredit dengan nilai
berikut. Selain itu, untuk tenaga pemasaran, mereka mendapatkan bonus bulanan berdasarkan kinerja pemasarannya. Setiap bonus dikenakan PPh final sebesar 1%. Berikut total pembayaran bonus dari bulan Januari hingga dengan bulan November 2021. Berikut nilainya. Bagian akuntansi selalu mencatat bonus tersebut dengan jurnal beban bonus pemasaran pada akun debit dengan nilai grossnya, utang bonus pemasaran, dan utang PPh pegawai pada akun kredit dengan nilai bonus net dan nilai PPh terutang. Selanjutnya, utang gaji, utang bonus, utang PPh, utang BPJS dibayarkan pada tanggal 5 bulan selanjutnya. Jurnal yang diberikan adalah sebagai berikut: utang gaji, utang bonus pemasaran, utang BPJS, dan utang PPh pegawai pada akun debit dan kas di bank pada akun kredit. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 31 Desember, perusahaan belum mengakui beban gaji dan bonus untuk bulan Desember 2021. Berikut data bonus pada bulan Desember 2021. Pada tabel bonus bagian marketing pada bulan Desember. Berikut rekening khusus untuk menampung beban gaji yang kemudian dibayarkan kepada pegawai. Rekening ini selalu bersaldo 0 setelah semua gaji pegawai dibayarkan. Di sini dilampirkan rekening korannya pada bulan November 2021. Tim audit telah meminta rekapitulasi kehadiran pegawai selama bulan Desember 2021 dan berikut rekapitulasi kehadiran pegawainya. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yaitu prosedur audit, skedul beban gaji, skedul bonus pemasaran, dan skedul utama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan penyampaian hasil diskusi kelompok kami yang telah dibacakan sebelumnya. Soalnya itu dari rekan saya Arif. Yang pertama, tadi kan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada prosedur audit, skedul beban gaji, skedul bonus pemasaran, dan skedul utama. Saya akan membahas 2 yang pertama, yaitu prosedur audit dan skedul beban gaji. Next. Prosedur audit yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, tadi kita itu meminta catatan atau dokumen dari perusahaan, dari klien, pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien, atau kita sebut prosedurnya itu inspeksi, yang mana prosedur yang dilakukan itu membandingkan data dari daftar pegawai bagian personalia dengan data perhitungan gaji pegawai dari bagian keuangan dengan data rekening koran. Asersi yang kita uji yaitu occurrence. Kemudian yang kedua itu melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi atas beban gaji, bonus pemasaran, utang PPh pegawai, dan utang BPJS. Asersi yang teruji di situ akurasi atau ketepatan. Kemudian yang ketiga, memeriksa kesesuaian akun atas beban gaji, bonus, BPJS pada trial balance yang telah disajikan sebelumnya dengan klasifikasi akun pada jurnal yang tersedia atau asersi yang diuji yaitu klasifikasi. Kemudian yang keempat, mengecek rekening koran, penggajian, dan membandingkan tanggal tercatat dengan ketentuan perusahaan. Asersi yang teruji yaitu cut off. Yang terakhir, memeriksa kesesuaian perhitungan pembayaran gaji dengan pengeluaran pada rekening koran dan completeness. Mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi yang sebenarnya yang prosedur audit nomor 1 ini yang diminta itu yang setelah dilakukan pada poin 1 sampai 5, namun mungkin terjadi kesalahan dari kami. Kami nangkapnya kemarin itu saat menjawabnya yang poin 1 sampai 5, terus ditambah dengan yang kami lakukan selanjutnya, yaitu tadi yang menghitung schedule itu, jadi kami masukkan juga prosedur auditnya di sini. Mungkin bakal kami sebagai bahan evaluasi kami ke depannya. Terima kasih. Kemudian next. Pokok bahasan yang kedua yaitu schedule beban gaji. Di sini kan pada soal itu kan disajikan hanya keterangan nama-nama karyawan di sini,
dan yang per klien penambahan paradigm audit itu masih kosong. Angka-angkanya itu per klien ini total gaji karyawannya dari Januari sampai dengan November atau per bulannya itu yang bisa kita lihat di penambahan di Desember 21 ini ada itulan Caster 80 juta, Wortimer 45 juta, dan ke bawahnya. Kenapa di Desember itu Palmer dan Swift itu kosong? Dikarenakan mereka telah pensiun. Palmer itu pensiunnya itu Juni. Palmer Juni dan Swift itu Januari. Jadi kita kreditkan si Palmer ini gaji per bulan mereka dikali dengan tertanggal mereka pensiun, atau itu 8.800.000 dikali dari Juni ke Desember itu sekitar 5 bulan. Jadi 5 kali 8 40 juta. Jadi kita kreditkan kondisinya sama dengan yang Swift. Karena Swift sudah pensiun dari Januari, maka gajinya itu kita kreditkan 11 bulan. Jadi tinggal dikali 11 gaji per bulannya yang tersaji pada di soal sebelumnya. Nah, jadi untuk per auditnya di tanggal 31 Desember 2021 itu kita hitung gaji per klien dari Januari sampai November ditambah dengan gaji bulan Desember 1 bulannya, terus kita sesuaikan dengan gaji pensiun mereka. Jadi didapatlah yang per audit ini yang Palmer 48 dan Swift itu 3 juta dan seterusnya dari atas sampai bawah. Nilai buku sekian. Jadi kesimpulan yang kami dari schedule ini, masih terdapat kesalahan dalam pencatatan pada beban gaji dan memerlukan koreksi. Dari Pelayan Jojoba, schedule ini schedule beban gaji dibuat oleh junior auditor, senior auditor, indeks L11, tanggal 30 Maret 2022, dan periode yang diaudit 31 Desember 2021. Oke. Next. Selanjutnya untuk schedule pendukung beban bonus pemasaran di sini. Oh ya, sebelumnya tadi penjelasan Ibu kan untuk per kliennya itu langsung dicatat sesuai dengan informasi yang ada. Tetapi di sini tuh kemarin kami menemukan kalau di income statement-nya ini per kliennya itu mencatat langsung sebesar netnya. Jadi di sini kami mencatat per kliennya itu dikali dengan 99% atau langsung netnya di per kliennya itu. Terus kami juga mencatat penambahan untuk bulan Desember untuk Deli 2.700.000, untuk Gary 5.600.000, untuk George 1.800.000, Rangga 2.900.000, dan Kiki 1.500.000. Di sini Swift nggak ada penambahan bonus di bulan Desember karena dia udah pensiun. Nah, terus di sini kan tadi tuh klien itu mencatatnya itu sebesar netnya. Harusnya kan sebesar gross-nya gitu. Jadi kami melakukan koreksi atas hal tersebut gitu. Jadi kami mengasumsikan kalau klien itu lupa untuk mencatat utang PPh-nya. Jadi di sini kami menambahkan beban bonusnya ini sebesar PPh yang belum dia akui kayak gitu. Jadi ini 7 juta dari 1% dari 7 juta untuk Swift. Deli juga sama 1% dari nilai beban bonusnya dia gitu. Nah, terus di sini perauditnya tinggal disesuaikan dan dapat nilai bukunya itu sebesar 261.100.000. Jadi di sini kesimpulannya masih terdapat kesalahan dalam bonus pemasaran dan memerlukan koreksi. Seperti itu. Jadi boleh lanjut. Nah, untuk schedule utama beban gaji, ini beban gaji tadi nilainya langsung aja dimasukkan yang dari schedule pendukung beban gajinya 5.8.300.000. Nah, di sini ada koreksi. Ini tuh koreksi di debit ini untuk penambahan di bulan Desember dan kreditnya itu untuk pengurangan yang pensiun tadi untuk Swift dan Palmer sebesar 70 juta. Terus di sini beban bonus pemasaran ini per kliennya itu langsung netnya sebesar 244.134.000 dan di debitnya ini tuh dari yang penambahan di bulan Desember sama yang tadi yang lupa mencatat utang PPh-nya sebesar 2.466.000. Jadi di total dapat 16.966.000. Nah, nilai buku akhirnya per auditnya itu dapat 5.643.800.000
700.000. Dan di sini kesimpulannya sama, masih terdapat kesalahan pencatatan dalam beban gaji dan bonus pemasaran. Bisa di next. Nah, ini untuk schedule utama utang gaji, utang PPh pegawai, utang BPJS. Nah, ini tuh perkelahian, untuk perkelahian sendiri kan di income statement-nya itu udah 0, dan juga untuk Januari sampai November itu tuh emang udah dibayarkan, karena pembayaran utang sendiri kan tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi di sini tuh yang ada tuh tinggal yang bulan Desember aja. Ini untuk yang bulan Desember dapat 390.984.000. Ini tuh dapat dari perhitungan ada di Excel. Terus untuk PPh pegawai yang ini dapat dari yang penambahan di bulan Desember, utang PPh pegawai untuk yang penambahan di bulan Desember, terus utang PPh pegawai dari beban bonus pemasaran. Dapat totalnya 44.575.000. Dan utang BPJS ini dapat dari yang beban gaji di bulan Desember. Dapat 8.886.000. Nah, ini kredit di sini dapat dari yang tadi, dari utang PPh bonus yang diasumsikan belum dicatat, yaitu sebesar 2.466.000. Nah, dapatlah nilai buku akhirnya yaitu sebesar 446.911.000. Jadi kesimpulannya yang masih terdapat utang yang belum tercatat, yaitu utang pada bulan Desember. Oh ya, dan ini juga ada tambahan utang PPh pegawai yang sebelumnya diasumsikan belum diakui, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh nggak share screen lagi? Oke, kita bahas ya yang pertama dulu, audit prosedur. Ya, di sini berarti kita mengidentifikasi, kayak membandingkan daftar gaji bagian personalia dengan perhitungan. Ya. Terus memperoleh kayak tarif gaji yang disetujui, terus nah, sebenarnya di informasi 2, 3 itu juga adik-adik bisa bilang bahwa melakukan tracing atau penelusuran gitu ya ke daftar perhitungan gaji, ke daftar perhitungan bonus gitu ya. Nah, di situ kan ada jurnal kan ya, ada jurnal yang ada di situ. Berarti adik-adik bisa melakukan menyatakan di audit prosedur yang sudah dilakukan itu melakukan tracing ke daftar perhitungan gaji ke jurnal. Di situ kan sudah ada jurnal yang di stated ya. Nah, begitu juga yang perhitungan bonus di bawah kan ada ya di pernyataan. Tiga yang rada bawah. Jadi adik-adik bisa tambahkan di situ melakukan tracing atau penelusuran dari daftar perhitungan bonus ke jurnal gitu ya. Jadi kalau tracing atau penelusuran itu untuk asersi kelengkapan, karena untuk si expense di sini asersi kelengkapan penting ya. Terus tadi kayak di situ kan ada rekening koran ya, melakukan vouching ke rekening koran, di sini sudah ada. Oke. Kalau vouching ke rekening koran itu lebih ke apa? Asersinya itu lebih ke occurrence ya, keterjadian. Kalau di sini cut off, kalau prosedur cut off itu
kayak kita harus ngecek beberapa transaksi sebelum dan setelah tanggal neraca. Dan dilihat apakah benar nggak sih dibukukan pada periode yang tepat, itu cut off. Kalau kayak pengecekan ke rekening koran gitu ya, terus kita bandingkan dengan apa yang tercatat di perusahaan, itu lebih ke occurrence-nya. Oke, next untuk selanjutnya. Nah, ketika adik-adik membuat tabel ini, itu kan sebenarnya di situ kan ada lengkapi kertas kerja berikut gitu ya. Nah, di kesimpulan sebelum adik-adik menyimpulkan, sebenarnya kan di situ kan ada caje sama ada paje kan ya, ada debit, ada kredit. Nah, penjurnalan atas jurnal koreksi yang adik-adik lakukan itu ditaruh di situ di bawah kesimpulan. Jadi jurnal koreksi atas yang 40 sama 30 itu apa? Jadi ketahuan. Oke. Kalau kita lihat di situ kan, kalau kayak gini kan nggak ketahuan ya. Jadi jurnalnya yang 40 sama 30 itu dibebankan kemana kan nggak ketahuan. Itu harusnya adik-adik tambahkan di situ, di bawahnya. Itu misalnya jurnal penyesuaian terkait dengan 2 pegawai yang sudah pensiun, tapi masih digaji gitu ya. Sehingga perlu dilakukan koreksi. Koreksi atas 70 juta itu yang satu dibuang ke utang PPH itu 10%-nya, terus utang ke BPJS itu berapa 2%-nya, selebihnya ke utang gaji ya. Nah, itu kan ada jurnalnya. Terus kok hilang? Oh, diperbaikin ya. Nah, di situ itu kan sebenarnya kan ada penambahan ya, ada penambahan senilai 44.300. Nah, 44.300 itu kan belum di jurnal ya, harusnya kan kita jurnal. Cara jurnalnya kan sama yang 44 berapa sih? Soal kita ini 455.300. Jadi yang sebulan, yang di bulan Desember itu kita jurnal. Jurnalnya ya sama, beban gaji pada utang. Utangnya pada PPH, BPJS, sama utang gaji. Tinggal diproporsiin aja. Yang 10% ke PPH, yang berapa? 2% ke BPJS, selebihnya ke utang gaji. Nah, ini kan untuk yang 44.300. Nah, kalau kita lihat informasi di coba lihat informasi di atasnya, informasi soal ditulis nggak ya? Atas lagi, stop yang tadi, yang ini ya, udah ke bawah. Maaf deh, ke atas deh, ke atas. Atas lagi. Nah, ini yang lebih jelas. Kalau kita lihat daftar gaji semacam ini, adik-adik kira-kira apa yang ada yang kira-kira aneh nggak? Kita kan lagi bahas terkait dengan expenses ya. Kalau expense itu kan di bawah apa ya, di GA ya. Nah, kalau di sini kan dia ada menyajikan per departemen. Kalau per departemen itu berarti kita bisa lihat untuk pembebanan yang mungkin tidak seharusnya di GA semuanya. Kira-kira apa? Yang kita mesti kurangkan apa? Kan head office di GA ya. Marketing,
akuntansi itu kan biasanya di bawah. Yang di atas biasanya dia pabrik. Berarti gajinya si Brian pabrik sampai si Columbus itu harusnya gimana? Harusnya kita masukkan ke HPP ya. Jadi dari si Brian sampai si Columbus, berarti per 12-nya kita masukkan ke HPP, berarti HPP pada beban gaji. Oke, next. Next lagi di kertas kerja yang tadi masih. Oke, berarti yang di sini itu yang di bawah kesimpulan adik-adik belum ada informasi terkait dengan adjustment yang terjadi. Jadi adik-adik masukin di bawah situ adjustment atas 44.300, adjustment atas 70 juta, dan adjustment satu lagi yang tadi kita masukkan ke COGS. Oke, next. Nah, ini kan adik-adik di situ bikinkan di situ ada adjustment gitu ya. Di situ harusnya sih adik-adik nggak ini ya, adjustment yang ada di situ harusnya terkait dengan yang tadi, yang bonus. Nah, kalau yang di situ sih nggak usah. Berarti untuk yang per klien itu adik-adik langsung bisa ambil dari soal saja. Dari soal kan ini dari as of informasi soal kan sudah ada ya. Bonus bagian marketing sampai dengan November 2021. Berarti di situ yang dari 7 juta sampai 49,6. Itu adik-adik masukkan ke yang per klien 31 November 2021. Nah, penambahannya itu yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Bonus bagian marketing Desember yang 27 sampai 1,5. Nah, terkait dengan bonus ini kan ada yang belum di jurnal kan ya. Dari 27 sampai 1,5 itu kan belum ya, yang 14.500. Nah, adik-adik di bawah kesimpulan itu kan berarti masih ada salah ya. Adik-adik tulis jurnal yang benernya apa. Berarti di situ ada expense sebesar ini 14.500 yang satu dibuang ke utang PPh, di situ kan ketahuan ya di soal itu 1%, mana 1%. Nah, utang PPh 1% dikalikan saldo adik-adik itu 14.500, yang lainnya itu dijadikan utang bonus. Jadi diletakkan di kertas kerja yang di bawah ini, yang ada di bawah kesimpulan. Oke, next. Oke, kalau ini berarti kalau yang di depan tadi sudah dimasukkan, harusnya ini kan itu ya, apa namanya, menarik dari yang depan ya. Itu menarik yang depan, berarti kan di situ ada angkanya, di situ ada jurnalnya ya kan, jurnal yang 44.300 di situ kan kita masukkan, berarti di kertas kerja yang tadi harusnya jurnalnya itu, nama jurnalnya itu muncul, jadi nanti nyambung lah ke sini. Yang 70 berarti harusnya nama jurnal yang depan tadi muncul. Terus yang di situ, yang di bawah itu 14.500 itu
tadi jurnal yang di depannya muncul. Jadi untuk yang schedule ini sama belakangnya, kalau yang di depannya tadi sudah diperbaikin, ini tinggal apa ya? Total-totalnya lah, summary-nya. Next. Ini kan di trial balance dia nggak ada ya. Oke, trial balance dia nggak ada. Terus habis itu, oh ya ini summary dari depan ya. Nah, dari trial balance dia nggak ada, nah masukin ke jurnal-jurnalnya biar nanti tidak bingung. Itu jurnal-jurnal yang di depan itu harusnya dimasukkan ke kolom di bawah kesimpulan. Kalau yang di depan tadi sudah dimasukkan, di sini tidak dimasukkan nggak apa-apa kan bisa nge-refer ke depannya. Tapi kalau yang tadi jurnalnya saja itu akan susah untuk nge-refernya. Jadi angka yang di situ berarti kayak yang utang PPh, utang BPJS itu harusnya masuk ke jurnal yang di sini ya. Terus utang gaji gitu ya, itu masuk ke kolom jurnalnya, bukan ke kolom penambahan. Oke, 44 oke. Berarti masuk ke kolom jurnalnya ya, sesuai dengan jurnal penyesuaian yang kita ajukan di depan tadi di kertas kerja 1 dan 2. Kalau yang selanjutnya itu kita sesuaikan, itu kan kayak summary ya, summary dari yang sebelum-sebelumnya. Terus yang selanjutnya, next ya, nggak habis. Oke. Mungkin itu dia pembahasan untuk kita punya kasus terkait dengan penggajian. Oh ya, tadi aku sudah ucapkan selamat tahun baru belum? Selamat tahun baru, tadi aku baru sadar ketika itu, oh sudah 2022. Semoga tahun depan lulus dan ditempatkan di tempat yang paling sesuai, yang dipingin. Tahun ini lulus ya, bukan tahun depan. Oh iya, oh iya, insya Allah tahun ini. Mungkin pembahasan kita itu untuk minggu depan, adik-adik silahkan belajar, kita kuis. Karena di UAS itu masih ada, saya nggak tahu ya, multiple choice mungkin masih ada. Tapi nanti coba saya bikin dulu, nanti akan saya informasikan kasus semua atau ada multiple choice-nya untuk kuis kita. Biar paling tidak untuk belajar adik-adik ketika mengerjakan nanti soal UAS-nya. Selamat siang, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.